Sa'idah fid dunya, sa'idatan fid darain, ini kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu adalah perintah Allah untuk kita supaya meraih. Dan saya katakan kepada teman-teman sejak awal di Fakultas Bahasa Inggris ini, jangan terjebak pada dalil-dalil, doktrin-doktrin keagamaan yang sengaja terhembus atau dihembuskan kepada kita. Jadilah kalian muslim yang tidak mampu, muslim yang kemudian maaf ya, muslim-muslim yang kere, muslim-muslim yang dhaif, atau di dalam bahasa Al-Quran itu wal yakhshal ladzina law tarakum min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Duriatan do'afa, duriatan di'afa. Jangan sampai kemudian kita ini meninggalkan atau kita sendiri ya generasi-generasi yang di'afa, yang lemah secara edukasi ya, uneducated people ya, lalu apa yang memiliki peradaban yang rendah ya, skill bahasa yang rendah. Jangan, kita mesti berubah gitu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita mesti berubah karena Allah ngasih kita kesempatan untuk berubah itu. Keren kan? Nah, doktrin keagamaan atau ajaran-ajaran yang produktif yang seperti ini yang mestinya kemudian termotivasi dan memotivasi kita untuk selalu berubah. Maka tantangan-tantangan itu harus kita kemudian lakukan dengan baik ketika kemudian kita mengimani malaikat, karena malaikat itu juga ada pencabut nyawa. We have a limited time di ruang kehidupan ini. Waktu kita sangat terbatas. We have only 24 hours sehari and 7 days every week. Kita nggak bisa lebih dari itu dan kita memaksimalkan. Maka Mbak Puji, ya Mbak Malva, nggak bisa lalu kemudian memiliki ruang lebih luas lagi. Ini standar dunia. Nah, tinggal bagaimana ayyukum ahsanu amala di surah Al-Mulk itu yang disinggung ayyukum ahsanu amala. Wahul azizul hakim. Maka di antara kalian ini mana yang paling efektif manajemen waktunya? Habis ini tahajud jam 3 malam. Belajar, practicing your pronunciations. Karena di tengah malam itu Indonesia talail hiya syadwat aw aqwamu qila. Ya Allah, we practice in English, we feel that what is that? Kita merasa ada keheningan yang mendalam. Karena apa? Memang Indonesia talail di tengah malam itu asyadwat aw aqwamu qila. Ketika kemudian kita berkata, alam semesta ini sedang tidur. Ya, ini salah satu rahasia tipsnya teman-teman. Kalau kemudian mau berlatih itu, berlatihlah di tengah malam. Kalau mau berkarya, inspirasi, inspiring time, itu di tengah malam. Lah berarti kita kan baru tidur Pak jam 11, jam 12. Ngapain? Kita tidur mah jam 9, jam 10, 11, 12, 1, 2. Itu udah bangun. Jam 2 Anda bangun itu sampai kemudian sebelum subuh tidur lagi nggak apa-apa lah ya, setengah jam sebelum subuh, nanti subuh bangun lagi. Itu luar biasa tuh. Semalam dapat 1 jam untuk kemudian menulis puisi, menulis karya artikel, praktek, berbincang ya. Atau kemudian di situ waratilil Qur'ana tartila, baca Al-Qur'an di tengah malam ya. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Lalu Allah menjanjikan siapapun yang mau bangun malam lalu membaca Al-Qur'an, aku Allah sanulqi 'alaika qawlan tsaqila, mencurahkan satu bentuk ungkapan powerful. Ya, you will have a powerful voice. Ya, itu rahasia di dalam kita berretorika itu, baca itu Quran di tengah malam. Malaikat yang akan diutus. Malaikat siapa? Itu urusannya Allah, lalu diutus. Bahkan kemudian dalam perspektif spiritualitas, teman-teman sekalian, Allah itu selalu menurunkan sebelum subuh itu malaikat, 2 malaikat tipikal, bukan hanya 2 malaikat tak, karena manusia ini miliar-miliaran, 7 miliar seluruh dunia. Lalu apa yang diperintahkan? 2 jenis kelompok malaikat ini, 2 tipikal malaikat. Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, kasih orang-orang yang bakhil, yang punya ilmu tidak diajarkan. Ya, yang punya kemudian kecukupan materi tidak dibagikan kepada sesama, apalagi di masa Covid seperti ini. Apa? Talafan, kerusakan. Ya. Seperti di sini misalnya ya, Mbak Nurul punya nasi, ada tetangganya kurang mampu, bagi tuh. Ya, Mbak Olga punya jus 10, ya jus jambu, jus kopi dan seterusnya. Ya, 2 untuk keluarga, 7 untuk dibagikan, begitu. Mbak Dinta juga begitu. Kerudungnya di dalam lemari buka tuh. Ada berapa? Oh, ada 12 pakai untuk kuliah. Ya, oke lah, ada
tadi berapa itu? 14 ya kerudungnya. Bedah tuh ya. 8 untuk sendiri ya, hari Senin, Selasa, Rabu biar variasi begitu. Nanti rolling lagi ya, yang 4 kemudian dibagikan pada saudara-saudara yang kurang mampu atau yang mereka kemudian dijadikan hadiah gitu. Ya, Mbak Wahyu juga begitu misalnya, punya pensil, punya buku, bedah tuh di rumah tuh, lemari itu dikurangin. Sepatu, ada berapa? Maaf ya, ini bukan nyindir fakultas yang mana. Tapi memang ada salah satu fakultas itu yang kemudian mereka itu ke kampus ya, dari bawah sampai ke atas itu matching semua tuh. Ya, atas kerudungnya hijau, ya bajunya hijau, cincinnya hijau, ya sepatunya hijau. Nanti ganti hari, ganti yang agak ke cool ya gitu. Tapi ya menurut saya terus gimana Pak? Ya sederhana yang elegan saja begitu ya. Nggak harus matching-matching amat, tapi yang penting tidak merugikan orang yang lain dan sesuaikan begitu. Artinya apa? Jangan sampai juga kemudian kita tidak memiliki empati sosial dan malaikat menyaksikan itu. Oke, kita lihat ya, back to our material. Oke. Nah, apa yang menjadi penting dalam konteks ini ketika lalu kita bisa melihat ya di sini ini ya bedanya tentu malaikat, jin, dan setan. Pak, ini ada jin, ada setan, ada iblis, yaitu jenis-jenisnya memang. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semuanya sesungguhnya diperintahkan oleh Allah untuk menyembah. Di sini selalu dia taat. Ya, tidak dapat dilihat karena gaib. Jin setan ini kan yang gaib, ya kan? Lalu apa? Tidak memiliki nafsu. Senantiasa bertasbih. Teman-teman Mbak Alifa, Mbak Almafa, kalau misalnya ini ya nanti sebentar lagi sambil nyoblos, sambil menanti antrian, bacalah tasbih. Kemudian di bangju ya lalu lintas, bacalah tasbih dan seterusnya sambil cuci piring. Saya sedang juga testimoni dan saya merasakan bahwa efek ketika kemudian kita selalu mentasbihkan dan memiliki korelasi, dan itu salah satunya ayat yang diperintahkan oleh Allah, uzkuruni azkurkum. Engkau selalu ingat kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Ya, dulu saya merasa nyuapin anak sampai kelas 6 SD, putra saya yang barep, itu tidak berdampak. Ada kejengkelan, mungkin Mbak Bulan atau Mbak Puji, jengkel kan adiknya udah gede SD masih minta suap. Disuap, nah bukan bukan menyuap untuk menggelontorkan dana-dana pemerintah proyek ya, disuapin. Nah, apa yang terjadi? Kejengkelan itu saya coba olah. Nah, dalam batin saya, kamu ini udah gede, masa sih mau masih minta dimandiin, masih minta disuapin. Tapi ketika kemudian menyuapin itu, kemudian saya olah, inilah kesempatan bagi saya untuk mendoakan anak saya. Dari setiap suap ini saya kirimin Fatihah, doa minta kepada Allah, jadikan anak-anak ini yang hebat, anak-anak yang soleh. Mungkin awalnya saya jengkel, kenapa kamu sampai gede ini? Tapi disitulah kemudian saya merasa punya kesempatan, terima kasih ya Rob, karena sebentar lagi, dan memang sekarang nyatanya anak saya di SMP ini sudah ke pesantren. Saya tidak bisa bersama dia lagi. Tapi saya berterima kasih memiliki kesempatan ketika dia dari kecil sampai SD ini masih menyuapin dia, dan dalam setiap suap itu selama masih ingat saya upayakan untuk kemudian bacakan basmalah. Bukan ketika Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, tapi ketika satu suap itu Al-Fatihah sambil dia nunggu mengunyah, kita sebulin. Ada kesadaran-kesadaran yang kita munculkan karena di situ ada yang menyaksikan. Bukan istri saya, bukan tetangga yang menyaksikan, oh ini seorang laki-laki nyuapin anaknya. Enggak, tapi di situ ada malaikat yang juga mendoakan. Bagaimana doa malaikat tadi itu? Wati, ya, mungfikon, kasih ya Rob. Orang-orang yang setiap dari pagi ini mereka habis tahajud, mereka sebelum subuh itu sudah berinfak atau bahkan ba'da subuh apa? Berbagi dia dengan sesama, khalfan, gantinya. Maka orang-orang yang berjamaah subuh, orang-orang yang kemudian dermawan, orang-orang yang murah hati dan seterusnya, relatif dalam kehidupannya selalu kemudian mendapatkan kemurahan. Liungfiqhu sa'ati min sa'ati. Ini kata Allah dalam Al-Quran. Wa man qadira alaihi rizqi falyunfiq mimma atahullah. Seberapapun Anda, Mbak Puji, Mbak Nur Hasanah, ya Mbak Malfa, Anda punya berapa nih? Punya 1 juta, bagi bedah tuh 500 untuk kebaikan yayasan, anak-anak yatim, untuk masjid dan sebagainya, 500 pakai. Atau kalau kurang ya udah 100, bagi tuh pada tetangga, ya ibumu kasih hadiah,
Ya, adik-adikmu kasih hadiah, tetangga dan seterusnya. Jangan engkau makan sendiri semuanya. Kira-kira begitu. Dan lihat pribadi yang semacam itu, lalu apa? Ketika kemudian saya ja'alullah ba'da usri yusra. Allah akan kasih kemudahan di dalam hidup urusan dia. Kuliahnya cakep, alhamdulillah dapat beasiswa. Begitu selesai kuliah, ya Allah, ketemu dengan calonnya yang bagus. Karena kemudian suami yang bagus, soleh itu menjadi pintu masuk, a gate key, kunci untuk kemudian mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Kira-kira begitu. Coba bayangkan misalnya Mbak Puji, Astuti, dan lainnya. Karena ini yang di video yang saya lihat ya. Mungkin di sini ada Mbak Dinta, Mbak Ambar, ya, Mbak Olga, dan Mbak Ayu, ya, dan yang lainnya. Ketika lalu, maaf misalnya Mbak Nurul, ya, suaminya itu bukan orang yang terbiasa tahajud. Udah, nggak ada itu dibangunin tengah malam. Mbak Puji, lalu maaf misalnya pas suaminya nggak biasa jamaah di masjid, nggak ada ngajak, yuk kita masjid yuk, anak ditentengin digandeng ke masjid. Pak Malva tidak punya suami yang kemudian biasa sedekah, mau sedekah ngapain, kerja keras dibagi pada orang, itu mereka pemalas, kok usah bagi tuh. Mbak Alifa juga begitu, Mas saya mau ke masjid taklim, nah, ngapain, oh, itu ustadznya aja selalu ngajak pada kebencian, nggak usah. Misalnya gitu. Udah yang penting di sini patuh sama suami itu jauh lebih baik daripada ngaji, ngaji. Itu tetangga itu ngaji terus, sholat tiap malam jengkang-jengkeng juga tetap kere, misalnya gitu. Itu apa enggak kemudian suami itu menjadi jalan kepada neraka. Nah artinya apa? Kesadaran dari awal kita itu diawasi oleh malaikat, lalu kemudian kita juga percaya, maka kita lebih mudah. Saya ja'alullah ba'da usri yusra, ya. Kemudian apa? Allah juga yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih kita rezeki-rezeki yang kadang tak terduga, tak terjangka. Sebagaimana teman tadi itu. Saya juga tidak pernah menyangka adik kelas saya itu lalu ketika dia dapat beasiswa S2 di salah satu kampus ya di Semarang ini. Ya, lalu setelah S2 bukan pulang ke kampung, lalu ada seorang tokoh ya dari luar kota yang sedang mengunjungi, lalu kebetulan dia ajak menemani untuk drive. Ternyata apa? Tokoh ini lalu sedang mencari menantu. Nah dia yang kebetulan alhamdulillah punya Quran, dia hafiz itu, lalu dia sudah S2, lalu dia ajak mau nggak jadi menantu saya, karena tokoh itu merasa yakin dan terpesona dengan perilaku solehnya selama di dalam perjalanan itu. Akhirnya sekarang mereka lalu hidup dengan baik, ya, secara fasilitas keduniaan, mobil, rumah sudah disediakan mertuanya, dan alhamdulillah kita sebagai teman juga menyaksikan indah itu. Kita percaya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Baik, ini tinggal 15 menit ya, agak saya percepat sedikit. Nah, lalu apa yang menjadi menarik juga teman-teman sekalian, setan ya, setan iblis ini beribadah kepada Allah, mereka semuanya ingkar, menggoda manusia agar tidak taat kepada Allah dan selalu sombong. Jadi salah satunya, dan ingatkan saya juga Pak sebagai dosen, ampun angkuh-angkuh dong, itu karena memang begitu. Mbak Alifah nanti begitu punya mobil angkuh, mobilnya akan diambil oleh Allah. Mbak Malva punya suami yang cakep, yang ganteng, yang berkarir, lalu sombong karena punya suami itu akan dicabut oleh Allah. Mbak Bulan juga begitu, prestasi akademik dan lain sebagainya, tidak tawaduk lagi pada orang tua. Dan saya selalu mengingatkan teman sekalian, nanti ya, ini ingatkan, nanti ya, waktu wisuda itu, dan sekarang wisudanya kan pakai daring, kebanyakan juga dari mahasiswa kadang malu, misalnya berprestasi, kita panggilkan saudari Nurul Hasanah, mahasiswi dari Fakultas Ilmu Bahasa Inggris dengan nilai kumlot 39,5, kami mintakan untuk segera hadir di podium, wah gitu. Lalu bersama dengan orang tuanya. Itu biasanya, maaf misalnya ya, orang tuanya kebetulan dari kampung, pakai kerudung aja juga miring-miring, atau ayahnya pakai kopi aja miring-miring, wajahnya juga misalnya kusut setiap hari, misalnya di mencangkul di sawah gitu. Malu. Nah, itu nggak perlu malu. Maka kita apresiasi tuh mahasiswa-mahasiswi yang kemudian dia ke kampus wisuda terbaik dengan naik becak, karena becak itu yang menghantarkan dia bisa selesai kuliah ya, dan seterusnya, dan lalu itu yang menjadi bentuk ketawaduan.
Maka doakan selalu orang tua, doakan para guru-guru supaya teman-teman makmur tadi, sa'idah fid dharain itu, karena sesungguhnya malaikat itu juga makhluk yang senantiasa mendoakan orang-orang yang baik. Ya, itu yang terpenting saya kira di pertemuan singkat ini kita masih ada sekitar 10 menit. Oke, ini saya ada satu slide terakhir ya, saya kira yang perlu kita sharekan supaya teman-teman juga bisa lebih mendalami. Selalu taat kepada Allah, dia memintakan ampun, tidak beranak dan beribu, karena itu malaikat tidak pernah ribet dengan apa? Dengan anak-anaknya, tidak pernah ribut dengan tetangganya. Ya, seperti Mbak Bulan nanti ada, kalau misalnya dia di masyarakat atau di kampus kan ada rapat, ada macam-macam. Malaikat memang tidak itu, setan memang tidak itu. Karena kita inilah kenapa kemudian diuji di ruang-ruang itu. Ya, misalnya ini kan semester 1, Mbak Puji jadi apa di BEM gitu ya, atau nanti di UKM apa gitu Mbak Dinta, lalu diamanain apa pegang bendahara, sudah mencoba untuk mengkalkulasi dengan baik, tapi ternyata kemudian ada temannya yang kemudian menilap keuangan itu, lalu kemudian buat fitnah dan sebagainya. Itu era pembelajaran. Karena apa? Memang kita manusia di ruang-ruang itu. Tapi percayalah selalu, Allah itu maha melihat, malaikat itu juga menyaksikan, dan selalu ada di keluar kebaikan, biasanya akan selalu tuntas. Dan Alhamdulillah, tahadus bin nikmah, ketika di S1, saat itu di Yogyakarta, ataupun kemudian di Gajah Mada di S2, kita selalu mencoba ya, ada di BEM-nya, di UKM, bahasa asing saat itu, bahasa Arab, bahasa Inggris, juga di Gajah Mada juga demikian di kelas, itu membantu sekali di kemudian hari. Memang saat-saat kita di ketua kelas itu ya ada saja, atau kemudian di BEM ya, ada teman yang kurang suka. Saya pernah nih dipukul nih sama teman, yang kemudian dia salah paham. Ini enggak kelihatan ya. Nanti kalau pas temu darat. Ini nih bekas jahitan. Bekas jahitan kapan? Di pantai selatan, ketika kemudian kita habis mengadakan pelatihan begitu, lalu ada sisa dana, kita akan mengadakan semacam refreshing. Lalu saya survei tempatnya sebagai ketua begitu, tengah malam waktu mau ujian kebetulan kepleset karena pasir di pegunungan masuk ke jurang. Dalamnya sekitar 5 meter ke bawah, dan itu bawahnya batu karang. Yang menarik adalah, dan kami bersyukur sama teman saya yang menwa, itu saya jatuh dan teman juga jatuh di atas pohon pisang. Jadi pohon pisang, lalu kemudian melayut ke bawah, dan kebetulan pas tidak batu karang. Kanan kiri itu seminggu setelah kejadian kecelakaan itu kami tinjau lagi. Itu batu karang, lalu pohon-pohon yang lancip itu. Allah terbangkan kita di sisi pas pelepah pohon pisang, dan alhamdulillah masih bisa selamat. Artinya apa? Sedemikian itu, ada aja teman-teman yang kemudian sempat mukul, kamu itu dananya ini untuk apa dan seterusnya. Biarin aja. Di kemudian hari dia lalu minta maaf karena kesalahan itu. Nah, disinilah kenapa kemudian penting teman-teman sekalian. Kadang kita tidak harus menjadi pencari solusi, tapi kemudian ruang waktu kita berpasrah diri kepada Allah. Allah turunkan malaikat tadi untuk mengutus, memberikan rezeki kita, kemudian dan seterusnya. Itu kalau kemudian kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Saya kira itu ya, masih ada beberapa materi, tapi tidak bisa kalau tetap kita tidak buka ruang untuk diskusi kurang lebih 7-10 menit ya. Nanti jam 8 biar teman-teman bisa segera untuk bersiap ke aktivitas terutama di pilkada ya. Saya pun akan segera mencoblos nanti dengan busana ini sekalian, paling jasnya aja yang saya buka. Ya, kira-kira begitu. Sudah saya siapkan dari pagi ya, biar tidak semuanya kecapai. Dan saya kali lagi teman-teman sekalian, terima kasih ya telah kemudian berada di ruang ini dengan segala keterbatasan dan keterbatasan waktu misalnya, tidak apa-apa, tapi mudah-mudahan dengan begini teman-teman nanti di Desember ini bisa segera selesai materinya dan bisa konsen di mata kuliah yang lain. Itu harapan kita bersama. Alright, silakan Mbak Rifki, Mbak Gina, Mbak Bulan, dari wajah-wajahnya ya kayak Mbak Ambar, ini kayaknya juga belum pada sarapan. Dan di tempat pilkada tidak disediakan sarapan kayaknya ya, tapi disediakan tisu sama hand sanitizer ya, plus nanti tintanya kayaknya ditetesin, bukan dicelupin ya, gitu. Silahkan
Mbak Nisrina Salsabila, Mbak Nur Hasanah, Mbak Paulinda dan lainnya, silahkan yang masih ada. Kalau enggak ada ya enggak apa-apa, saya tambah dikit. Kalau ada silahkan. Ya. Assalamualaikum, Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bukan di materi. Iya, Mbak Dinta, silahkan. Kan kalau misal ini lagi pilkada kan ada yang namanya money politik kan, Pak. Nah, itu kalau misal kita itu udah berniatnya mau nyoblos A, misal gitu. Iya, iya. Lalu kok tiba-tiba ada orang yang datang ngasih uang itu dari pihak si A. Nah, itu hukumnya gimana, Pak? Uangnya berapa? Iya, misal 50 gitu, Pak. 50. Ya terlalu sedikit itu masuk. Oke. Ya, maksudnya hukumnya menerima uang 50 itu tadi ya. Ya, terus kalau kita milih tapi padahal dari awal niatnya itu udah memilih si A. Gitu, Pak. Ya. Cara mudahnya adalah niat likulli syai'in ala manawa. Setiap sesuatu itu tergantung niatnya. Termasuk mungkin kilah ya. Sebelum masuk ke situ ada contoh. Misalnya nanti someday ya, Malva, Mbak Puji dan yang lainnya gitu. Kalau di bulan Ramadan ya, hubungan suami istri itu boleh atau enggak? Enggak boleh kan? Enggak boleh. Ya, sekarang kalau kemudian Mbak Bulan, Mbak Malva dan yang lainnya sama suami itu bepergian menjadi musafir keluar kota, boleh enggak lalu berhubungan suami istri? Teng teng. Teng teng ya. Kalau dia itu sebagai musafir ya, maka boleh enggak untuk tidak puasa? Boleh, boleh tidak berpuasa. Dan lalu ketika tidak berpuasa di bulan Ramadan, mereka di dalam perjalanan misalnya Semarang ke Jakarta atau Semarang ke Yogyakarta lah misalnya gitu ya, itu kan sudah masafatul qasri di atas 80. Amannya memang di atas 80 kilo menurut Imam Syafi'i dan lainnya. Oke, ketika menjadi musafir boleh kan berhubungan suami istri karena mereka sudah tidak berpuasa gitu. Nah, pertanyaannya lanjut, ketika lalu ini kok suami istri udah ngebet padahal sedang berpuasa. Nah, kira-kira lalu perjalanan jauh supaya musafir supaya bisa berhubungan suami istri bisa atau enggak? Paling malaikatnya paham, ini ngakali aku ini ngakalin saya karena ingin berhubungan suami istri lalu sarannya supaya tidak haram apalagi memerdekakan budak atau memberikan ganti fakir miskin maka dia perjalanan jauh supaya bisa muka ya lalu berhubungan suami istri itu kilah itu cara ngakalin tapi percayalah mana yang asli sama yang tidak itu akan kelihatan konteksnya dengan yang ditanyakan oleh Mbak Dinta tadi ini ada duit nih 50 ya. Lalu kok dikasihkan saya, sebenarnya saya mau milih itu tadi, tapi saya juga memang sebenarnya butuh duit ini, ya diterima atau enggak. Nah, kalau dalam posisi itu, ya money politik itu secara esensi memang tidak dibolehkan. Maka caranya supaya teman-teman tidak dianggap lalu meremehkan, menghina yang ngasih, ya maka niatkan itu menerima hadiah dari orang yang sedang ingin berkompetisi. Itu aja. Alihkan itu supaya tidak mengecewakan yang ngasih. Ya, dan itu hadiah. Dan hadiah itu kecil. Ya. Kenapa? 50, 100 untuk sarapan. Ya kalau jenengan sebagai posisi pejabat gitu, tolong kerahkan sebagai Pak RT, Anda tak kasih 1,5 juta. Kerahkan satu RT ini semuanya blok ke satu. Atau bahkan satu RW. Jenengan tak kasih 5 juta. Gitu. Nah itu sudah riswah. Ar-rashi wal murtasi kilahuma fil benar. Antara yang menyuap dan yang disuap keduanya masuk neraka. Lah kalau Anda terima aja sebagai sebuah bentuk hadiah. Ini ya, ini niatkan. Makanya nanti ini kebalik lagi dan dibalik Mbak Dinta. Kalau nanti Mbak Dinta itu menjadi pejabat, mau kemudian seperti itu, niatkan untuk bersedekah sejak awal.
Bapak Ibu sekalian, satu desa ini saya berniat sedekah tidak menyuap. Bapak Ibu tidak memilih saya ya kebangetan. Gitu ya. Tapi kalau memilih saya ya syukur misalnya gitu. Dan tidak usah ditarik. Masalahnya kan ketika kemudian nyumbang masjid, semen dan lain sebagainya, tidak jadi itu ditarik. Itu menjadi soal. Dan faktanya kebanyakan mayoritas tidak menjawab. Tapi kalau jenengan mau kemudian tidak dalam wilayah yang khilah secara hukum tadi, nggak usah diterima ya nggak apa-apa. Kalau memang Mbak Dinta mau nerima nggak apa-apa. Nanti kasihkan ke saya. Enggak. Ya dikasihkan pada anak-anak apa belikan bingkisan beras Pak ini ya untuk COVID begitu ya dilayankan ke sana. Satu dampaknya kalau jenengan nolak akan dicibir oleh yang ngasih. Yang kedua eman-eman duit itu kalau tidak diterima karena sudah disedekahkan gantikan kepada orang lain dan untuk bernilai sedekah berikan beras ya kan tadi 50 ya dapat beras 5 kilo Bu ini ada untuk COVID. Ini dari calon tadi nggak penting, pokoknya diterima aja Bu. Ini niatan baik, gitu aja. Itu ya Mbak Dina. Apalagi jenengan tadi sudah memang berniat untuk mencoblos yang A. Artinya tidak ada lagi pada kecenderungan mau disuap atau mau dikasih atau tidak nggak urusan. Saya terima uang ini dan kalau memang ini baik juga saya pakai nggak apa-apa. Jangan pakai aja nggak apa-apa juga. Contoh lain misalnya Mbak Olga kok nemuin duit. Ya, berapa duitnya? Tergantung. Kalau duit itu 10.000, 20.000, udah pakai aja beli untuk beli sarapan Mbak Olga atau beli pulpen gitu. Tapi kalau uang itu ada misalnya satu plastik isinya 1 juta, isinya 500 juta, memungkinkan orang yang kehilangan itu akan mencari, maka umumkan itu sampai 1 tahun. 1 tahun tidak ada yang punya, baru kemudian jenengan bisa miliki. Kalau di Australia yang saya tahu, ketika orang itu menemukan, misalnya ya 1 miliar begitu, dan dulu saya pernah berimajinasi begitu, oh ini di negeri orang dapat 1 koper duit ya, terus tinggal di bagasi. Itu mereka punya aturan. Dilaporkan kepada polisi, setelah kemudian berlaku kira-kira 1 tahun, tidak ada yang mengklaim kehilangan itu, maka barang ini menjadi milik orang yang menemukan. Itu contoh lain dari bagaimana kemudian kita menerima dana-dana yang seakan kayak subhat dan lain sebagainya. Dan teman-teman tidak usah terlalu juga risau, misalnya kayak, Pak, kita ini menerima gaji, saya ini bekerja, tapi dia itu kayaknya yang beli ini pelacur ya, kayaknya yang beli ini koruptor ya, kayaknya yang beli ini dan lain sebagainya. Itu di dalam hal muamalah tidak ada kriteria itu. Uang itu tetap uang yang baik. Ya, jadi kalau kemudian kita, Mbak, saya nggak mau menerima. Saya kebetulan memang punya toko ini, counter HP, tapi saya tidak menerima karena uang Mbak adalah dari melacur. Itu tidak boleh. Karena bisa jadi uangnya bukan dari melacur, tapi dari warisan orang tuanya. Pemberian hadiah dari seorang ustadz misalnya untuk dia yang supaya kemudian berubah. Bisa kan? Dan kita tidak ada di dalam ruang-ruang yang seperti itu. Paham ya maksud saya? Artinya tadi itu supaya nyaman, terima saja. Lalu kalau kemudian mau lebih indah lagi, Mbak Dinta nggak usah. Kemudian ini justru dibagikan pada yang lebih butuh, yang kemudian kena dampak COVID ya dan lain sebagainya. Iya Pak, makasih Pak. Terima kasih. Baik teman-teman sekalian, kalau masih ada pertanyaan, oke, enggak ada, kita lanjutkan insya Allah ya di next pertemuan. Insya Allah mudah-mudahan Rabu depan lancar, kita bisa ketemu lagi di Zoom, baru setelahnya kita via video. Dan kalau sesuai on the schedule, insya Allah di akhir Desember kita sudah selesai untuk materi ini semuanya di 14 kali meeting plus UAS dan UTS-nya. Begitu. Sekali lagi saya minta maaf barangkali teman-teman sekalian, kita ini semestinya memang ada ruang untuk beristirahat, tapi pagi ini kita nyicil dan luar biasa pagi-pagi sudah berdandan dengan baik ya, sudah sarapan dan bersiap untuk ke lokasi karena itu bagian dari juga amal soleh. Memilih pemimpin yang baik itu juga amal soleh. Terima kasih, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.